Jadi saya kepengennya gini mas, plastik ini bagaimana caranya bisa saya manfaatkan dan mempunyai nilai jual mas. Iya. Jadi nggak cuman sekedar menjadi sampah. Saya berpikir bagaimana caranya plastik ini bisa saya manfaatkan menjadi sebuah karya yang berupa lukisan mas. Alhamdulillah Ibu Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Ibu Siti Nurbaya sudah pernah saya bikinin mas. Jumpa lagi dengan saya Cak Kaulis di podcast Zona Merah. Kali ini podcast Zona Merah kedatangan seorang tamu. Beliau adalah pelukis dari limbah plastik kresek. Cukup jarang ya sebenarnya kalau pelukis dari limbah plastik kresek cukup jarang, khususnya di Karesidenan Pati lah masih cukup jarang saya kira. Beliau adalah Mas Ja'far Labib. Celukannya siapa sih mas? Mas Ja'far. Ja'far bisa, Mas Labib bisa. Mas Labib bisa, tapi familiar lebih Mas Ja'far ya. Iya benar. Beliau ini berasal dari Tayu. Tayu itu masuknya Pati, ya, Pati Jawa Tengah. Beliau ini sudah lama berkecimpung dalam dunia seni lukis, khususnya di bidang dari limbah plastik kresek ini. Nanti kita korek lah istilahnya kenapa harus seperti itu, kenapa harus ada limbah kresek gitu ya. Saya dulu awalnya saya menemukan beliau ini menemukan beliau ini dulu ketika saya liputan di Rembang di salah satu kegiatan pameran kalau nggak salah, tahun berapa saya lupa. Tapi saya pertama kali ketemu beliau ini di situ. Saya tertarik karena memang pelukis yang fokus di limbah plastik kresek ini masih agak jarang. Mungkin kalau di Karesidenan Pati masih mungkin baru satu-satunya. Kalau di Jateng saya belum tahu. Kalau di Jawa Tengah ada pelukis semacam Mas Ja'far ini atau tidak, saya belum menemukan ya. Tapi kalau Karesidenan Pati saya kira baru Mas Ja'far Labib ini yang menekuni lukisan dari limbah plastik kresek. Itu mas ya. Sekarang masih? Sampai saat ini alhamdulillah masih mas. Sekarang masih. Ya masih menekuni yang namanya pemanfaatan sampah plastik mas. Menekuni, kenapa? Karena barang-barang ini kalau sampah plastik ya kalau dikatakan mudah ya, kalau kresek kan banyak memang kalau dikatakan mudah, tapi kan kalau limbah ini kan plastik digunakan orang ini kan agak sulit juga, kalau membutuhkan banyak kresek juga ini. Gini mas, ini awal dulu ya. Ini untuk cerita awal. Saya mengawali atau mempunyai ide bagaimana dulu saya menemukan limbah atau sampah plastik kresek itu, saya jadikan beberapa kerajinan. Itu awalnya bukan dari lukisan mas. Dari dulunya itu pertamanya saya justru membuat beberapa kerajinan tangan. Itu yang pertama malah songkok mas. Itu songkok terbuat dari limbah plastik kresek, tapi kalau songkoknya itu dulu emang nyucinya ekstra, soalnya kan songkok dipakai untuk sholat. Itu benar-benar yang bersih. Setelah songkok jadi, saya terus akhirnya kepengin membuat karya yang lain mas. Jadi jangan cuma satu karya, jadi mencari ide lagi gimana supaya plastik ini bisa saya manfaatkan menjadi kerajinan yang lain, seperti itu mas. Nah setelah songkok akhirnya saya mencari ide lagi, akhirnya ketemu lagi mas. Saya membuat tempat tisu mas. Jadi setelah songkok saya terus mencoba untuk membuat tempat tisu. Alhamdulillah jadi juga. Laris juga. Ya itu pertamanya terus saya tawarkan ke teman-teman mas. Jadi dari teman-teman akhirnya dia tertarik, dibeli, songkok juga dibeli, tempat tisu juga dibeli. Terus saya berpikir kembali. Jadi saya kepengennya gini mas, plastik ini bagaimana caranya bisa saya manfaatkan dan mempunyai nilai jual mas. Jadi nggak cuman sekedar menjadi sampah, dibuang menjadi sampah. Itu soalnya awalnya dulu saya juga berpikir
sampah ini apalagi plastik menjadi program pemerintah, Mas. Bagaimana caranya membantu pemerintah dalam pengurangan sampah plastik seperti itu. Betul. Terus akhirnya saya mempunyai ide seperti itu. Nah, di samping membantu pemerintah dalam program pengurangan sampah, sebenarnya kalau pengurangan sih masih jauh, Mas ya. Kalau pemikiran saya masih jauh. Saya cuma satu kepinginnya itu apa? Sampah plastik ini saya manfaatin supaya bisa memperpanjang usia plastik tersebut. Bukannya kok terus pengurangan sampah. Oke lah, dari program pemerintah nggak apa-apa. Tapi pemikiran saya itu kepinginnya pemanfaatan sampah plastik. Saya manfaatkan dan setelah itu bisa untuk memperpanjang usia plastik tersebut. Memperpanjang usia plastik tersebut. Setelah tempat tisu, akhirnya saya coba lagi mencari ide-ide kembali. Akhirnya dapat lagi, Mas. Itu setelah songkok tempat tisu, akhirnya saya coba untuk membuat jam dinding. Jam dinding bisa juga. Nah, setelah itu celengan. Terus saya berpikir terus bagaimana bisa menjadi beberapa karya. Terus tempat tisu, celengan, songkok, akhirnya tempat pensil, vas bunga, dan bermacam-macam kerajinan. Terus akhirnya setelah beberapa kerajinan jadi, saya terus berpikir lagi. Saya dulu bisa menggambar, Mas, gitu kan. Dulunya saya bisa menggambar ya, Mas. Beneran? Tapi iya bisa, cuman belum begitu saya tekuni, Mas, tentang gambar dan lukisan itu. Akhirnya terus saya berpikir bagaimana caranya plastik ini bisa saya manfaatkan menjadi sebuah karya yang berupa lukisan, Mas. Nah, itu. Terus akhirnya sampai sekarang itu ya malah justru yang lukisan ini yang menjadi boomingnya, bukan booming tapi peminatnya begitu banyak sekali malah ada di lukisan gitu. Terus ini harga jualnya juga lumayan tinggi di situ. Kalau harga jualnya, Mas, harga jualnya itu tergantung dengan ukuran dan tingkat kerumitan, Mas. Kalau lukisannya sampai saat ini yang paling banyak permintaan ada di lukisan, Mas. Ada di lukisan. Ya, sampai jutaan lah ya. Ya, kalau paling kecil itu ukuran 40 kali 60 cm, Mas. Itu ukuran lukisan 40 kali 60. Kalau semakin kecil sebenarnya bisa, Mas. Cuman lebih rumit. Terus mau saya jual lebih harga tinggi tapi nggak enak juga sama orang kan. Ukurannya kecil kok harganya tinggi kan. Apalagi bahannya dari sampah juga kan. Padahal gitu. Prosesnya malah lebih rumit. Makanya saya nggak membuat di bawah 40 kali 60. Makanya yang paling kecil 40 kali 60 cm itu harga alhamdulillah sekarang sampai 1 jutaan. 1 juta. Nah, itu ada juga yang 60 kali 80, terus 1 meter kali 75. Semakin gede sekarang semakin harganya semakin tinggi. Semakin tinggi ya, jutaan. Iya, kayaknya 1 juta ke atas lah itu, Mas. Ya. Udah lumayan banyak. Ya alhamdulillah untuk pemesan itu alhamdulillah banyak juga, Mas. Gitu. Saya dengar juga katanya dari menteri sudah ada yang pesan, dari anggota DPR sudah ada yang pesan. Gini, Mas, alhamdulillah Ibu Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya sudah pernah saya bikinin, Mas. Itu awalnya ceritanya gini, Mas. Itu saya ada pesanan dari Pak Firman Subagio, anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Itu awalnya dari situ. Saya dapat pesanan ukuran 100 cm kali 75 cm, gede, Mas. Itu. Nah, setelah itu saya bikinin pertama fotonya beliau. Alhamdulillah dia sangat responnya positif, tertarik banget. Diminta untuk membikinin fotonya Bu Menteri Lingkungan Hidup Bu Siti Nurbaya Bakar sama Pak Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup Pak Bambang Hendroyono waktu tahun 2019 itu, Mas, Desember kemarin itu. Ya alhamdulillah saya ketemu Pak Firman, akhirnya tak bikinin, terus dikirim sama Pak Firman tersebut ke Ibu Menteri. Alhamdulillah diterima dan dipajang di ruangan beliau di kantor beliau. Dipasang di ruangan. Iya, ruangannya Bu Menteri itu tadi di situ. Dan alhamdulillah sempat juga saya diundang sama Bu Menteri langsung. Ya, difasilitasi dari Kementerian Lingkungan Hidup ke Jakarta. Diundang suruh ngapain? Dikasih duit? Alhamdulillah ada juga, Mas. Tapi itu fasilitasnya dari sana. Tapi intinya saat itu saya diundang, ada acara, Mas. Di sana ada acara di Kementerian Lingkungan Hidup, pas banget momennya satu Indonesia nasional, momen di situ ada acara tamu undangannya se-Indonesia ada. Saya disuruh demonstrasi membuat lukisan di sana. Alhamdulillah
di halaman gedung kementerian itu saya dikasih satu tenda. Iya. Awalnya itu saya disuruh di panggung, saya nggak mau. Bu, saya biar apa adanya saja. Saya ya nggak duduk. Ya awalnya emang mau berangkat ke kantornya itu agak gimana gitu Mas. Tapi akhirnya sampai sana biasa saja, soalnya diterima juga, welcome, selamat datang dan ramah semua pegawai-pegawai kementerian itu kan. Akhirnya saya sebenarnya disediakan tempat khusus Mas, tapi saya nggak mau. Di situ Bu, saya kepengennya biasa saja. Jadi intinya saya kepengen lesehan gitu. Akhirnya saya dicarikan karpet itu Mas. Carikan karpet, saya lesehan, berangkat sama istri di sana. Jadi 2 hari 1 malam di sana itu. Untuk demonstrasi saat itu saya membuat fotonya Pak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin di sana. Pak Ma'ruf Amin. Iya, sampai jadi gelar di sana, alhamdulillah ada respon positif sama Bu Menteri, bagus. Akhirnya saya diundang ke atas ruangannya beliau, ngobrol sebentar sama beliau di dalam, terus diberi kesempatan untuk foto bersama. Terus akhirnya beliau ada telepon dari istana, akhirnya ditinggal, nggak apa-apa, soalnya ada urusan ada keperluan mendadak sama Pak Jokowi itu tadi. Akhirnya terus saya minta pamit sekalian itu sama Bu Menteri. Apa yang diobrolin, artinya apakah mungkin ada tindak lanjut dari lukisan sampah ini terkait dengan lingkungan, program-program dari Kementerian Lingkungan itu atau seperti apa? Itu saat ngobrol, soalnya waktunya cuma sebentar Mas. Jadi saya sendiri juga kurang puas Mas sebenarnya sama beliau untuk ngobrol. Sebenarnya mau yang tak sampaikan banyak banget sama Bu Menteri itu, cuman waktunya kita terbatas. Akhirnya saya cuman ngobrol-ngobrol tentang ditanyain awal mula mempunyai ide membuat lukisan dari sampah plastik tersebut itu. Terus setelah itu ada dimintai untuk order lukisan Mas dari kementerian di situ. Alhamdulillah itu, jadi waktunya walaupun sebentar tapi alhamdulillah sudah bisa ngobrol sebentar juga nggak masalah Mas di sini. Tapi masih ada komunikasi sampai sekarang artinya? Ya alhamdulillah Mas, kalau komunikasinya kita sama yang namanya Ibu Menteri kan ada jarak gitu kan Mas. Ya kemungkinan kan kita selama ini kan hanya sama staf-stafnya saja. Ya alhamdulillah beberapa waktu yang lalu juga ada pesanan lagi dari kementerian, itu disuruh dipesenin mantan Menteri Nabil Makarim kan, nggak salah itu. Iya Pak Nadiem Makarim. Itu juga pernah sama mantan apa? Menteri malah, menteri. Dia menteri masih. Menteri Pendidikan. Yang ininya bukan itu. Siapa? Nabilnya mana? Bukan Nadimnya. Pokoknya itulah. Itunya. Daripada terus sebut nanti. Terus siapa ini? Sama Ibu Jamal siapa itu loh, itu dulu juga istrinya mantan Menteri Lingkungan Hidup, itu juga sudah pernah dipesenin sama stafnya dari kementerian itu di sana Mas. Gitu. Sama ini Mas anggota DPR itu yang sana, DPRD provinsi juga ada, DPRD Kabupaten Pati juga ada di situ. Pati apresiasi juga. Iya apresiasi dia sangat respon banget, apresiasi sama seni lukis dari limbah kantong plastik ini Mas. Mas Ahaye kemarin juga kayaknya. Mas Ahaye alhamdulillah juga pernah. Jadi Mas Ahaye itu juga awalnya saya dimintai pesanan dari Pak anggota DPRD Pati dari situ. Akhirnya saya disuruh bikin Mas Ahaye, terus dikirim ke sana ke Jakarta. Ya alhamdulillah diterima Mas Ahaye juga di sana. Terus untuk Soimah juga pernah Mas, Soimah juga pernah di situ pesan di dengan lukisan limbah kantong plastik tersebut juga. Soimah sama-sama dari Pati. Dia juga respon juga Mas. Ya alhamdulillah bagus, ya bagus banget di sini. Artinya memang lukisan-lukisan Anda ini memang sudah, ya kalau untuk di nasional sudah lumayan banyak ya. Yang pesen istilahnya. Iya alhamdulillah itu. Dari kementerian, dari partai, dari orang-orang politik, tokoh-tokoh politik. Gitu. Termasuk Pak Bupati 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 ya? Iya Pak.
Apa Mas, kalau Bupati Pati malah barusan saja saya kirim. Oh, barusan. Ya, barusan itu alhamdulillah 2 lukisan langsung. 2 lukisan langsung. 2 lukisan langsung. Barusan saja saya kirim gitu. Oh gitu. Itu 2 wakil Bupati Rembang juga pernah. Pak Ganjar pun juga sudah. Oh, Pak Ganjar sudah. Sudah, itu sudah semua. Sudah gitu. semua. Jadi ya memang peminatnya untuk Nggih, alhamdulillah Mas. Untuk lukisan plastik limbah kresek ini kan memang banyak ternyata ya. Iya. Dan 2016 juga itu saya pernah mengikuti lomba Mas di situ. Jadi Lomba apa? Sampah Jadi Emas yang mengadakan itu SCTV, sctv.com sama yang sponsornya dari itulah Tolak Linu Herbal itu. Nah itu alhamdulillah bisa mendapat juara 1 Mas di tingkat Juara nasional 1? itu tingkat nasional. Berarti sampean ini memang jos ya. Ya enggak. Berarti juara 1. Juara 1 nomor 2-nya itu dari Kalimantan kalau nggak salah. Nomor 3-nya justru dari Kudus Mas. Itu Kudus ada. Kalau nggak salah Kresek Kudus. Bank Sampah Kresek Kudus itu Bank juara Sampah 3. Kresek ada. Iya, juara Tapi 3. lukisan juga atau apa? Nggak tahu, dia mengirim lombanya nggak tahu. Tapi saya waktu itu mengirim lukisan fotonya Pak Jokowi. Jadi mendapat juara 1-nya di situ. Dan saat itu hadiahnya ngetrip Mas. Alhamdulillah ngetripnya ke Lombok. Yang pertama ini atau yang sudah berapa kali ke Lombok? Enggak, itu yang pertama itu. Yang pertama yang bisa menjuarai juara 1 itu Mas. Sampean ini yang pertama kali ke Lombok atau sebelumnya sudah pernah? Belum, baru pertama kali itu Mas ke Lombok di sana. Iya. Artinya hadiah itu digunakan untuk itu. Enggak, emang hadiahnya jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke Lombok di sana Mas. Lumayan lah. Iya, alhamdulillah. Terus saat ini juga saya sering mengikuti lomba-lomba Mas, tapi via Instagram kayak gitu. Ya alhamdulillah ya adalah hadiah dapat juga ada. Jadi mengikuti tentang lingkungan, tentang pemanfaatan sampah. Itu saya ikutkan, begitu ada event lomba saya ikutkan gitu. Soalnya itu untuk mencari koneksi link-link untuk kedepannya gitu. Sebenarnya seberapa penting sih artinya kalau untuk limbah plastik? Kenapa harus limbah plastik ini ya? Ya itu Mas, dari awal tadi sudah saya sampaikan. Sekarang kan apalagi pemerintah sudah memprogramkan untuk pengurangan limbah sampah plastik. Soalnya itu sampah yang tidak bisa terurai Mas. Jadi untuk mikir saya bagaimana plastik ini bisa berkurang di lingkungan Mas. Bukannya kok kita tuntaskan enggak, tapi bagaimana cara bisa untuk mengurangi, membantu untuk pengurangan seperti itu Mas. Selama ini sudah lukisan-lukisan ini dikerjakan sendiri atau ada mungkin istilahnya kan pesanan usaha selain banyak sudah mengerjakan karyawan atau ya alhamdulillah Mas, untuk karyawan ini sementara dibantu sama keluarga untuk sistem proses pengepangan plastiknya, sama kalau emang keteter Mas, kalau kekurangan tenaga saya mencari anak sekolah Mas. Apalagi di saat pandemi ini kan banyak anak sekolah yang belajar dari rumah seperti itu Mas. Nah, itu saya ajak Mas. Jadi ayo berlatih untuk berkarya seperti itu kan. Saya ajak untuk memanfaatkan plastik seperti itu. Jadi saya ajari. Jadi saya suruh membantu saya Mas. Di samping keluarga sama anak-anak SMP seperti itu. Alhamdulillah ada. Pokoknya kalau saat saya dikejar waktu sama sang pemesan ya, saya mencari tenaga dari anak sekolah yang saat ini lagi libur seperti itu Mas. Tapi sejauh ini sudah ada edukasi ke sekolah-sekolah atau kemana? Ada alhamdulillah ya. Kalau saat ini pandemi belum bisa Mas. Cuman sebelumnya juga sudah pernah di balai desa, di desa-desa seperti itu untuk pemanfaatan, bagaimana pelatihan untuk pemanfaatan limbah plastik tersebut Mas. Termasuk sekolah juga nggak menutup kemungkinan sekolah juga kita membuka sama siapa aja lah, nggak apa-apa. Kalau saya belajar bisa? Ya bisa saja Mas. Orang bayar toh? Orang bayar Mas, gratis. Iya kalau nggak bayar kan kapan-kapan saya bisa monggo berkunjung ke rumah Mas gitu. Gitu. Kalau gratisan kan kita piye ngono kan. Yang penting ngopi bareng ngono Mas. Oke. Kapan-kapan saya tak mampir ke Tayu ya? Tayu Mas. Tayu. Tepatnya di Desa Jepatlor Mas. Desa Jepatlor. Iya, benar. Kalau teman-teman tahu Jepatlor mungkin kan Pati ya. Tayu Pati ya. Saya juga agak
kesana dikit. Saya juga Pati. Gitu. Berarti kan agak dekat. Saya mampir Patinya kesana. mana Mas? Ya. Patinya. Saya masih ke utara lagi. Oh, masih ke utara. Ya. Jadi lumayan dekat lah kalau mungkin mampir ke situ, nanti saya coba mampir Ya, untuk monggo. belajar limbah plastik kalau bisa. Sebelum pandemi juga banyak anak sekolah, anak kuliah itu ada dari mahasiswa juga datang Mas. Sudah ya? Jadi dia ingin apa ini namanya di samping belajar itu ada tugas-tugas dari Tugas, kampus, dari tugas sekolah seperti itu. Tapi sulit nggak sih sebenarnya kalau untuk belajar Enggak, lukisan plastik, limbah plastik? kalau lukisan itu emang agak-agak sulit ya Mas. Jadi kalau apa kerajinan yang lain insya Allah cepat Mas, bisa cepat dipelajari. Tapi kalau khusus lukisan khusus nih. nah, makanya itu agak membutuhkan waktu yang lama ya Mas, kalau lukisan. Paling tidak memulai yang lain dulu kerajinan Ya, seperti ya, betul, Mas. tempat tisu sama Seperti tisu itu. ya, tempat tisu, Kerajinan jam yang lain dinding, dulu. baru nanti kalau memang sudah agak ahli di kerajinan yang lain, nanti baru ke berpindah ke Lukisan. gitu ya. Ya intinya kalau menurut saya sendiri sih terakhirnya ada di lukisan Mas. Di lukisan. Gitu. Jadi awalnya ya kita bikin yang seperti tempat pensil, celengan. Nanti kalau sudah kelihatan begitu rapi kan, untuk merapikan cara prosesnya kan. Kalau dilihat sudah begitu rapi, jadi menginjak ke yang lebih rumit seperti itu. Tapi apa ya? Ada basic jenengan dulu di istilahnya Awalnya tiba-tiba jadi pelukis, atau memang awalnya dulu pelukis? Ya awalnya seneng gambar Mas. Seneng gambar, cuman saya kepingin melukis tapi yang belum ada gitu. Seperti itu. Tapi kan dulu saya dengan informasi ini kan dulu jenengan sempat pebisnis sebagai pebisnis, punya kafe. Kok tiba-tiba beralih yang dulu kira-kira kan kalau kayak lukisan seperti itu kan dulu secara ekonomi kan tidak menjanjikan daripada kafe gitu. Kenapa harus beralih? Ya gimana ya Mas, dulu emang saya tergugah dengan sendirinya sih Mas. Jadi kepingin saya beralih, terus kepingin saya tekuni gitu Mas. Jadi resiko, jadi kan apa ya namanya, seperti bahannya mudah didapat seperti itu. Jadi modalnya nggak terlalu besar seperti itu. Terus resikonya juga nggak begitu besar kan. Kalau kita tekuni kan akhirnya terus nggak terlalu insya Allah bisa untuk berkembang gitu Mas kalau kita tekuni. Tapi kan kalau bisnis kafe kan apalagi dulu sudah berapa jahatnya menghasilkan kan luar biasa, daripada kok ujuk-ujuk tiba-tiba sih sing ra jelas kita lakoni sih gitu. Kenapa ya harus ada mengambil keputusan seperti itu gitu kan? Ya, ini jelas loh, bisnis kafe ini jelas loh. Artinya jenengan sudah berada titik puncaknya lah istilahnya, sudah sampai sejaya itu gitu kan. Aku pindah bisnis liar, bisnis lain di lukisan gitu kan. Ya ini Mas ya itu tadi saya kembalikan yang hobi, awalnya hobi, seneng. Jadi intinya di samping seneng, terus bagaimana caranya kegiatan saya itu bisa untuk membantu program pemerintah itu aja. Pemerintah dan juga bermanfaat untuk orang lain. Karena untuk lukisannya juga mengumpulkan plastik tadi ya. Betul Mas. Gini Mas. Memberdayakan ya. Betul. Untuk bahan ya Mas. Ya. Untuk bahan itu yang namanya bahan Mas. Awalnya saya bahan itu mencari sendiri Mas. Jadi intinya saya mengumpulkan dari plastik bekasnya keluarga, tetangga, teman-teman lah. Setelah itu akar-akar lah ya. Akar-akar seperti itu ning gurioman, sampah, ngono kuwi terus akhirnya tak kumpulno, tak gawe kerajinan lah. Terus dengan berjalannya waktu nggak sempat sendiri Mas saya mencari. Akhirnya saya selama ini alhamdulillah saya juga punya pemulung Mas. Jadi satu pemulung yang saya kasih bukan kasih kerjaan, cuman saya tugasi, jadi dia juga cari rosok Mas, pemulung tersebut cari rosok. Terus saya ketemu beliau, saya suruh untuk mencari plastik. Pak, jenengan di samping cari rosok
coba tolong saya carikan plastik sekalian kan gitu. Iya Mas nggak apa-apa. Nah itu nanti tak beli nih. Nah terus pertama jenengan nopo pernah beli apa nyari plastik? Enggak Mas, soalnya nggak laku kan plastik gitu. Ya sekarang jenengan beli apa cari plastik nanti tak beli nih seperti itu Mas. Jadi alhamdulillah di daerah saya sendiri di Tayu itu saya punya satu pemulung, sementara satu pemulung dulu Mas gitu ya. Jadi tak suruh ngumpulin plastik, kalau sudah banyak terus saya ambil Mas. Biasanya berapa minggu sekali mengambil? Itu nggak mesti Mas, nggak mesti. Kadang itu kalau dia sudah banyak telepon Mas, dia, Mas plastik sudah banyak terus baru tak ambil seperti itu. Itu kalau saya belinya Mas, itu per kilonya itu sebenarnya saya beli 1.500 Mas. Per kilo? Per kilo plastik. Itu pun saya mintanya nggak bersih Mas. Sebenarnya minta bersih Mas. Tapi saya mintanya nggak bersih. Soalnya apa? Saya juga membantu pemulung tersebut. Soalnya dia juga apa ini? Ada kekurangan anggota, maksudnya anggota tubuhnya, dia kan tangannya nggak ada satu, jadi difabel ya seperti itu. Akhirnya udah Pak jenengan nggak usah bersihin, nggak usah nyuci, yang penting jenengan cari yang kotor saja kan gitulah. Nanti kalau sudah banyak tinggal telepon tak ambil gitu. Seperti itu akhirnya dia kumpulkan. Terus di rumah juga dia kasihan juga, soalnya di rumah dia kan merawat istrinya sakit berpuluh-puluh sakit Mas. Jadi selama ini nyampe saat ini 10 tahunan dia istrinya pemulung saya itu Mas. Itu di kata dokter itu divonis saraf Mas dia. Jadi penyakitnya komplikasi divonis saraf. Jadi di samping dia mencari rosok, dia juga merawat istrinya sedang sakit, nggak bisa apa-apa di tempat tidur. Makanya saya mintanya plastik yang kotor nggak apa-apa. Nanti dari rumah saya cuci lagi terus saya keringkan di situ. Seperti itu di daerah saya sendiri Mas. Di Tayu sana ada Mas. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan dalam apa perkembangan waktu, perkembangannya nanti juga mau mencari pemulung lagi Mas. Jadi kalau bisa kan nambah pemulung lagi seperti itu. Kalau pesanan banyak, nah, seperti itu. Semua menteri pesen. Ya mudah-mudahan Mas. Mudah-mudahan lah ya. Masih satu langkah Mas yang belum bisa ketemu. Apa siapa? Ya Pak Presiden. Pak Jokowi. Pak Presidennya yang belum bisa ketemu Mas. Masih satu langkah yang cita-citanya belum bisa kesampaian. Tapi kan penting lukisannya sudah sampai sana. Alhamdulillah kemarin sempat membikin Mas, Pak Jokowi memakai masker. Itu rencana emang mau saya kirim Mas. Tapi berhubung kemarin ada event pameran di Kabupaten Demak, saya ada undangan disuruh datang. Akhirnya laku di Demak Mas. Laku di Demak kan pas di Demak sama pejabat Demak di situ. Alhamdulillah di situ. Jadi laku di Kabupaten Demak. Mau bikin lagi nih. Rencana Mas, rencana saya mau membuat foto Pak Jokowi tapi dengan pose yang lain. Tapi tetap saya pakai masker soalnya apa? Saat ini masih temanya masih pandemi. Temanya masih pandemi. Jadi rencana ini nanti ke depan juga saya kirim ke Pak Jokowi langsung. Rencana juga ada mau pameran tunggal. Sebenarnya saya sudah ada tawaran Mas. Di mana? Itu sebelum pandemi malah Mas. Itu saya sudah sebelumnya itu sebelum ada tawaran saya mengikuti pameran via Instagram Mas. Itu pameran dari rumah itu kan seperti virtual seperti itu. Cuman saat itu ya namanya kompetisi, ada menang ada kalah ya. Akhirnya saya nggak lolos. Terus terdengar dengan apa? Ada salah satu anggota Dewan DPR RI yang tahu. Akhirnya saya ditelepon Mas. Sudah nggak usah berkecil hati, tetap semangat. Siapkan untuk pameran tunggal di kantor DPR RI seperti itu Mas. Difasilitasi sama mereka, sama beliau DPR RI di gedung DPR RI Mas. Begitu saya sudah persiapan Mas mau melangkah ke sana tuh. Akhirnya ada pandemi datang ini. Gitu. Seperti itu. Keburu ada pandemi. Akhirnya saya cancel Mas. Nah terus kemarin sebenarnya juga mau mengadakan pameran tunggal atau pameran amal Mas. Pameran amal. Itu saya awali dari daerah dulu. Jadi setelah saya dapat tawaran dari anggota DPR RI, itu saya cancel, terus saya catat dulu. Yang penting nggak hilang dulu. Nah, rencana saya, konsep saya mau tak awali dari daerah dulu. Jangan langsung melangkah, mungkin Gusti Allah belum meridhoi ke sana kan gitu. Akhirnya saya pengen
konsep saya rubah. Ya. Saya kepingin ke daerah dulu. Kemarin sebenarnya pas momennya itu di Hari Sampah Nasional, Mas. Mau mengadakan pameran amal atau pameran tunggal di kantor DPRD Pati. Pameran amal untuk siapa? Ya itu tadi, saya kepinginnya membuat pameran amal untuk donasi, mengumpulkan donasi, saya salurkan ke pemulung tersebut, Mas, pemulung saya tersebut. Tadi pemulung tadi karena memang kondisinya seperti itu. Jadi Mas tergerak bagaimana bisa membantu lah dari sisi jenengan. Karena bisa melakukan pameran tunggal dirasa bisa, jadi itu menjadi jalannya. Ya itulah, itu sebenarnya gini. Tapi sudah tercapai? Belum, Mas, gini. Rencana kemarin Hari Sampah Nasional, terus saya membuat kotak amal. Jadi seikhlasnya, nanti setelah dapatnya berapa terus saya salurkan semua ke pemulung. Terus setelah itu izinnya sudah ada sebenarnya. Tapi di daerah Kabupaten Pati ada bencana. Banjir. Ya, pas barengan jadinya terus mundur lagi, nggak apa-apa. Insya Allah waktunya nanti ada lagi kan gitu. Sebenarnya kemarin konsep saya ada 3 titik, Mas. Konsep saya itu 1 di Pati, kedua di Semarang di DPRD provinsi. Ada 4 titik yang terus setelah itu di kantor kebenaran, terus ke DPR RI, puncaknya di sana. Tapi berhubung kemarin ada banjir, akhirnya saya cancel lagi seperti itu. Ya nggak apa-apa. Tapi saya tetap yakin, optimis, suatu saat pasti bisa. Apalagi itu untuk kebaikan. Ya itu. Saya kira itu nanti juga akan terwujud lah ya. Amin. Semoga. Kita berdoa lah dulu. Ya, Mas, berusaha ya. Berusaha. Gimana kalau untuk bola masih jalan? Sepak bola? Ya. Kalau sepak bola sekarang sudah jadi penonton saja, Mas. Karena kan kalau teman-teman tahu, beliau ini juga lumayan berkecimpung di dunia bola ini lumayan. Beliau dulu sempat bergabung dengan Sekjen supporter apa kalau Rembang apa? Genster Rembang. Sekjen supporter sepak bola Rembang, PSIR Rembang. Dulu ini PSIR sejati. Tapi sekarang Padi ya? Saya di Padi. Tapi saat ini saya belum kepikir untuk masuk ke dunia seperti itu lagi, Mas. masih fokus di fokus di pemanfaatan limbah plastik dulu situ, Mas. Sementara baru lihat-lihat aja dulu. Ya, penonton aja dulu, Mas. Belum aktif di organisasi. Ya, betul, Mas. Mungkin nanti di Padi tapi masih tetap Padi atau mau pindah lagi nih dari Rembang ke Padi atau pindah lagi mana? Enggak, Mas. Saya tetap di Pati, Mas. Tetap di Pati. Istri di Pati soalnya di situ. Tirem ini apa ini? Ya itu ya, Pati Rembang itu ya. Gini, Mas, saya awalnya mencari nama atau mengambil nama untuk brand saya. Itu namanya emang dulunya saya ambil Tirem. Tirem itu filosofi, Mas. Awalnya saya punya filosofi itu. Tirem itu kan seperti kerang, Mas. Kerang tiram atau kerang tiram yang luarnya kerangnya jelek, tapi dalamnya rasanya lezat, harganya sangat mahal. Ya itu saya ibaratkan di situ, filosofinya ada di situ, Tirem itu. Jadi luarnya kerangnya jelek itu seperti sampah, dalamnya rasanya lezat, harganya mahal. Itulah harga dari hasil kerajinan itu tadi. Itu filosofinya ada di situ. Kirain Tirem itu Pati Rembang. Di samping filosofi itu, Mas, ada lagi sebenarnya. Ya itu benar sampean. Jadi Tirem Pati Rembang di samping itu namanya Pati istri saya, Rembang saya. Jadi ada dua menggabungkan di sini. Iya. Terus yang ketiga ada lagi sebenarnya. Ya cuma 3 yang tak ambil arti nama Tirem, mati merem itu. Jadi kalau kita harus selalu ya benar itu, makanya kita harus selalu ingat dengan kematian. Gitu. Jadi ada 3 arti itu di situ. Cukup dalam. Kalau yang terakhir ini cukup dalam filosofinya. Mati merem. Terus akhirnya saya mengambil brand nama Tirem itu. Tapi nggak ada berubah lagi ya? Nggak, Mas. Itu tetap ini Tirem. Sudah final. Soalnya saya sudah proses untuk hak asasi hak intelektual haki, Mas, benar, Mas, itu, Mas. Sudah saya proses ke sana untuk workshop sama hasil karyanya itu gitu. Ini target ke depan seperti apa untuk limbah plastik ya?
Ya targetnya saya tetap fokus Mas, untuk fokus pemanfaatan limbah plastik. Dan nantinya saya juga punya angan-angan cita-cita itu ada di 2024 Mas. Ini bukan politik loh Mas. 2024 soalnya saya berkecimpung di plastik di limbah Mas. Bukan Mas. Makanya ini targetnya saya ada puncaknya lukisan nanti ada di 2024. Insya Allah nanti ada Mas. Makanya 2024 kepengen membuat sesuatu yang berbahan dari limbah plastik. Plastik nanti saya kerjakan, saya proses di tahun 2024. Mau bikin kejutan lah. Membikin kejutan di tahun 2024, insya Allah itu nanti nasional. Mudah-mudahan nasional itu aja di situ. Oh ya, ini apa ya teman-teman, saya tunjukin dulu apa lukisannya. Ini salah satu hasilnya aja dulu. Beberapa sebenarnya banyak, tapi yang kebetulan yang terbawa ini ya. Sebenarnya enggak apa ini? Ini lumayan ukurannya. Apa? Ini ukuran 40 kali 60 cm Mas. Ukuran segini. 40 kali 60 cm Mas. Nah, ini harganya 1 juta lebih. 1 juta. 1 juta Mas. 1 juta segini. Butuh kresek berapa ini? Ini kurang lebih butuh kresek 150 yang kantong kresek yang ukuran ini Mas, apa yang dipakai untuk selamatan yang kecil-kecil. Syukuran itu loh, syukuran ya seperti itu. Sedang lah ya. Nah, sedang seperti itu. Jadi butuh berapa ratus itu ya? 150-an, kurang lebih 150-an kan. Untuk ukuran 40 kali 60 cm. Ini banyak plastik soalnya apa Mas? Sistemnya sistem kelabang Mas, sistem dikepang. Jadi plastik dipotong-potong terus dikepang, dikelabang terus baru ditempel. Makanya membutuhkan plastik banyak. Dan membutuhkan waktu yang agak lama ya itu. Kalau mainnya nggak dikelabang mungkin cuma sedikit. Jadi untuk pengurangan sampah plastiknya cuma sedikit di sini. Karena ini ada proses kelabang, proses diunter-unter segini kepang kelabang gitu. Kepang ya. Jadi membutuhkan limbah plastik yang lumayan. Banyak. Sehingga kalau untuk pengurangan sampah ya cukup lumayan. Untuk satu lukisan bisa mengurangi 150 sampah plastik ya. Ini setidaknya segitu ya. Untuk harganya kalau segini tadi ya 100 juta lah, sekitar segitu. Kalau nawar boleh, tapi ya nggak diberikan. Itu juga patokan kayaknya harganya. Kalau mau teman-teman mau buat lukisan boleh, nanti tinggal pesan saja ke Mas Ja'far. Nanti hubungi saya yang jadi maklar. Monggo. Oke, terima kasih atas kehadiran Mas Ja'far di podcast Zona Merah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi pada teman-teman semua yang melihat podcast Zona Merah ini. Setidaknya kita jika mau itu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk lingkungan atau hal lainnya lah. Seperti halnya tadi, bagaimana cara kita mengurangi sampah dengan cara yang berbeda lah itu. Bahkan bukan hanya mengurangi saja, tetapi bisa menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat. Nah, teman-teman juga saya yakin jika mau berkreasi juga bisa seperti Mas Ja'far Labib ini ya. Dan mudah-mudahan kedepannya terus sukses Mas. Amin Mas. Ya, doanya bukan. Doanya. Daerah nyalon ta? Mboten Mas. Kirain mau nyalon di 2024 ya. Tapi mudah-mudahan sukses di di kesehariannya lah. Amin. Khususnya di kerajinan dari limbah plastik resek ini. Sehingga semakin banyak sampah-sampah dari plastik ini terkurangi dan termanfaatkan menjadi nilai ekonomi yang lebih besar. Ya, dan semakin banyak juga warga sekitar khususnya yang diberdayakan untuk lukisan ini ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Mas Ja'far di podcast Zona Merah. Sama-sama Mas.